Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Dan Woso mengunjungi sebuah pavilion. Di sana dia disambut oleh seorang teman lama. Dia adalah Chul Myung Ho. Dia mengatakan bahwa sudah lama tidak bersua. Pengawal Myung Ho, Jinbo dan juga Myung Bo menyapa Dan Wosong yang sudah lama tidak berkunjung. Myung Ho menegur dua pengawalnya yang mengatakan, lama tidak berjumpa, seharusnya pertanyaannya adalah apa kabar. Namun gurauan itu tidak membuat Dan Wosong mengatakan apapun. Dia terus berjalan, mendekati meja di mana Myung Ho duduk. Myung Bo meminta maaf karena ia tidak tahu. Myung Ho mengatakan Dan Wosong adalah temannya. Mereka harus lebih berhati-hati ke depannya. Dan Wosong bergumam, teman, Lee Ji-eun dan Myung Ho telah menjadi teman sejak kecil meskipun pertemanan itu melibatkan kekerasan sepihak dan eksploitasi kekayaan. Dan Wosong duduk di bangku yang berhadapan dengan Myung Ho, masih tidak mengatakan apapun. Dia bergumam, sepertinya definisi teman sedikit berbeda di kalangan orang muda. Myung Ho mengatakan, sekarang pada akhirnya Dan Wosong kembali lagi setelah sekian lama bersenang-senang. Dan Wosong pasti gatal ingin melakukan sesuatu setelah menghabiskan waktu dalam pemulihan. Sedangkan Myung Ho tersenyum licik dan bergumam, sebenarnya dirinya lah yang tidak sabar. Ia menjadi kehilangan sumber dananya setelah Dan Wosong pemulihan. Ia mengatakan, untuk merayakan kembalinya tuan muda kelompok dagang Yuna, ia akan menyambutnya dengan sesuatu yang besar. Namun, Dan Wosong sama sekali tidak mengatakan apapun dan masih terdiam. Itu membuat Myung Ho bingung mengapa Dan Wosong diam saja. Mengapa Dan Wosong mengabaikannya? Dan Wosong pada akhirnya mengatakan bahwa ia tengah berpikir. Myung Ho penasaran apa yang Dan Wosong pikirkan. Tatapan Dan Wosong tajam ke arah Myung Ho bergumam. Ia tengah memikirkan apakah ia harus menghabisinya atau tidak. Yang ia butuhkan bukanlah Myung Ho, melainkan Myung Bo dan juga Jinbo. Kemungkinan mereka berdua hidup sebagai preman di bawah naungan Myung Ho. Mereka terlalu berharga untuk membusuk di tempat Myung Ho. Pada akhirnya Dan Wosong mengatakan, ia telah memutuskan. Dan Wosong dengan senyuman menyodorkan tangannya ke depan meminta untuk Myung Ho menyerahkan kunci gudang padanya. Myung Ho menimpali, apa yang Dan Wosong bicarakan itu? Apakah Dan Wosong ingin uang? Dan Wosong mengangguk membenarkannya. Ia ingin mengambil uang saja untuk sekarang. Ia akan menghitung. Ada ribuan yang terpaksa ia investasikan di tempat itu. Lalu bunganya, yang hasil lainnya, dan biaya pengobatan karena Myung Ho mengajarnya. Jika ia tidak salah menghitung, maka semuanya adalah 100.000-nya. Mendengar itu membuat Myung Ho tertawa terbahak-bahak. Apakah Dan Wosong telah belajar matematika atau semacamnya sewaktu dalam pemulihan? Sungguh lelucon yang sangat lucu. Myung Ho bangkit dari kursinya dan menunjuk pintu gudang mengatakan, apakah Dan Wosong pikir gudang itu hanya berisi 100.000-nya? Di sana juga ada perhiasan dan uang perak. Tapi suara Myung Ho dingin dan berkati Dan Wosong mengancam bahwa di dalam sana tidak ada uang milik Dan Wosong. Dan Wosong masih terdiam. Dia tidak menanggapi apapun. Myung Ho meneruskan, jika Dan Wosong perlu uang, Dan Wosong hanya perlu meminta saja padanya. Ia akan meminjamkan padanya. Mengapa tiba-tiba meminta kunci gudang? Dan Wosong masih terdiam, membuat Myung Ho mulai kesal. Dia meremas pundak Dan Wosong dan mengatakan dengan keji, mengapa Dan Wosong terus mengabaikannya sedari tadi? Dan Wosong pasti bersikap lemah karena Dan Wosong masihlah seorang pasien. Tapi sekarang Dan Wosong dengan wajah murungnya meminta kunci gudang dan bahkan mengabaikannya. Myung Ho berteriak, menunjuk dirinya sendiri meminta untuk Dan Wosong sadar. Dirinya adalah Chul Myung Ho. Lagi-lagi tidak ada tanggapan dari Dan Wosong, yang membuat Myung Ho mulai menurunkan nada suaranya. Dia menanyakan, apa ada yang salah dengan Dan Wosong? Apakah Dan Wosong telah binasa? Pertanyaan itu pun tidak ada jawaban.
membuat Myung Ho menyerah dan berbalik mengatakan, sepertinya kucing telah mencuri lidahnya. Dia memerintahkan untuk Myung Ho dan Jinbo menahan Dan Woo-sung. Mungkin beberapa pukulan akan menyadarkannya. Keduanya mengerti. Myung Bo bergerak dan mulai menahan Dan Woo-sung. Dia memegang tangan dan leher Dan Woo-sung. Namun, Dan Woo-sung seperti besi, kaku, tidak bisa digerakkan. Dan Woo-sung pada akhirnya berbicara dengan wajah yang kesal mengatakan, ia tidak menyangka, padahal ia berbicara secara baik-baik dan memintanya dengan lembut. Dan Woo-sung tiba-tiba meremas bahu Myung Bo. Dia mengangkatnya dan melemparkannya. Akibatnya, Myung Bo terlempar dan membentur pintu ruangan hingga hancur. Myung Ho dan Jinbo terkejut. Mereka tidak menyangka Myung Bo dilemparkan begitu saja. Jinbo yang tidak terima segera mengayunkan tinjunya menyerang Dan Woo-sung. Namun Dan Woo-sung masih bisa menghindarinya. Dia menunduk dan segera menyerang kaki Jinbo. Benturan keras itu membuat kaki Jinbo mengalami kerusakan. Jinbo terjatuh namun dia segera bangkit. Dan Woo-sung yang melihatnya bergumam, sungguh mengejutkan. Ia tidak menyangka mereka bisa bangun kembali setelah kaki-kaki mereka mengalami kerusakan. Dan tidak ada tanda-tanda rasa takut yang terlihat di mata mereka. Dan Woo-sung tersenyum meneruskan, mereka memang luar biasa. Myung Bo dan Jinbo melompat menyerang Dan Woo-sung secara bersamaan. Tapi saat itu, tiba-tiba Dan Woo-sung menghilang dari tempatnya. Keduanya terkejut dan mencari-cari di mana Dan Woo-sung pergi. Dan Woo-sung tiba-tiba muncul di belakang mereka berdua, mencengkram kepala mereka. Dan Woo-sung mengatakan, seperti dugaannya, mereka berdua terlalu berharga untuk membusuk di tempat ini. Dan Woo-sung membenturkan kepala mereka yang membuat keduanya tidak sadarkan diri. Dan Woo-sung mengatakan untuk sementara mereka bisa diam. Ia tidak akan memperingatkan mereka dua kali. Setelah itu, Dan Woo-sung membersihkan tangannya mengatakan, sekarang yang tersisa hanyalah temannya. Melihat kedua pengawalnya tidak sadarkan diri karena Dan Woo-sung, itu membuat Myung Ho keringat dingin dan pucat. Ia tidak bisa mengatakan apapun. Dan Woo-sung menepuk tangannya dan senyuman muncul di wajahnya ketika mengatakan, sepertinya hanya tinggal Myung Ho saja, teman yang berharga. Myung Ho berjalan mendekati Dan Woo-sung mengatakan, jika ternyata Dan Woo-sung mempelajari seni bela diri saat pemulihan, setidaknya katakan padanya, tapi gerakan tangan Myung Ho aneh di belakang punggungnya. Dan Woo-sung menyadarinya tapi tidak langsung bergerak. Dia menimpali. Biasanya Myung Ho bisa menyadari situasi dengan cepat. Apa yang terjadi pada Myung Ho? Myung Ho mengeluarkan sebuah dagger dari jubahnya. Dan Woo-sung tidak takut. Dia terus berjalan mendekat membuat Myung Ho yang ketakutan. Dia berteriak untuk Dan Woo-sung tidak mendekat. Mereka bisa membicarakannya. Namun Dan Woo-sung tidak menghiraukan sama sekali. Itu membuat Myung Ho memutuskan, ia tidak boleh takut. Apa yang perlu ditakutkan dari orang yang penyakitan seperti Dan Woo-sung? Dia menerjang ke arah Dan Woo-sung dengan percaya diri mengatakan, yang pertama menyerang adalah pemenang. Tapi tiba-tiba Myung Ho terkejut. Dia menyadari ada sesuatu yang salah, karena sebuah meja tepat menyentuh wajahnya. Dan Woo-sung mengangkat meja dengan kakinya untuk menutupi pandangan Myung Ho. Itu mengejutkannya. Dan Woo-sung lalu bergerak. Dia mengayunkan tinjunya dan membentur meja tersebut hingga hancur. Dan Woo-sung tidak menghantam Myung Ho, melainkan mencengkram kepalanya dengan mengatakan, yang kedua adalah pemenangnya. Dan Woo-sung tersenyum menatap Myung Ho sejenak, sebelum mengalirkan energi petir ke dalam tangannya dan menyengat Myung Ho. Sengatan dari aliran listrik itu menjalar ke seluruh tubuh Myung Ho, yang membuatnya merasakan sakit dan berteriak. Kilatan cahaya yang dihasilkan tentu memenuhi ruangan. Penjaga di luar pintu bersembunyi dan menutupi wajahnya. Dia ketakutan bergumam. Sepertinya seseorang benar-benar akan binasa hari ini. Serangan Dan Woo-sung tidak menghabisi Myung Ho. Dia hanya membuatnya lemah. Dan Woo-sung menahan kekuatannya. Dia melepaskan cengkraman tangannya yang membuat Myung Ho terjatuh di lantai. Karena tidak bergerak, Dan Woo-sung duduk meminta untuk Myung Ho bangun. Myung Ho dengan lemah mulai mengangkat kepalanya mengatakan ia masih sadar. Apa yang Dan Woo-sung tanyakan? Tatapan Myung Ho sedikit ketakutan dan kewaspadaan saat dia bergumam. Apa yang sebenarnya Dan Woo-sung lakukan saat pemulihan? Apakah
dan Wosung memalsukannya dan melakukan latihan rahasia. Apakah Dan Wosung melakukan semua ini hanya untuk balas dendam? Ia bahkan tidak melakukan banyak hal. Tapi Myung-ho mengingat apa yang telah dia lakukan pada Dan Wosung sebelumnya dan menyadari sesuatu. Dia meneruskan, tentu saja Dan Wosung akan melakukan balas dendam. Myung-ho perlahan bangkit karena dia merasa tubuhnya mulai kembali dengan stabil. Kepribadiannya juga mulai berubah. Dia kemudian berseri-seri menanyakan pada Dan Wosung, selain kunci, apa yang Dan Wosung, temannya itu butuhkan. Dan Wosung bingung menanyakan apa maksud dari yang lain. Myung-ho mengatakan apapun. Maksudnya, dulu Dan Wosung memang sedikit terkena pukulan, tapi mereka sudah berteman sejak kecil bukan? Mereka berdua memang memiliki ikatan yang spesial. Dan Wosung menimpali, itu bagus, karena mereka teman. Myung-ho terlihat sedikit lebih senang mengatakan, itu yang ia maksud, memang itu adalah gunanya teman. Dan Wosung tidak mengatakan apapun, dia hanya berdiri perlahan. Myung-ho segera memeluk Dan Wosung mengatakan, apakah Dan Wosung merasa kesal? Mulai sekarang ia tidak akan memukuli atau memeras Dan Wosung lagi. Dan Wosung terlihat kesal meminta untuk melepaskannya. Ia terasa akan muntah. Myung-ho memegang tangan Dan Wosung mengatakan bahwa mereka adalah saudara. Ternyata si kembar Myung-bo dan Jin-bo telah sadar. Myung-ho segera meminta untuk mereka berdua menyapa saudaranya itu. Perlakukan Dan Wosung seperti saudara mereka, dan ucapkan selamat juga padanya. Keduanya mengerti dan mulai menyapa. Sedangkan Myung-ho sedikit tersenyum dan bergumam. Apa ini? Ia hanya berbicara saja tapi Dan Wosung sudah langsung tenang saat ia bersikap seperti teman yang sebenarnya. Ia akan memastikan, ketika ia sudah keluar dari sana, ia akan pergi bersama dengan si kembar. Selama ia bersama dengan si kembar, ia tidak akan merasa kesulitan. Dan Wosung saat itu memanggil si kembar yang membuat mereka segera menjawab. Dan Wosung dengan tajam menanyakan pada mereka berdua. Saat mereka memanggil seseorang sebagai saudara sumpah mereka, itu akan selamanya. Apakah mereka tidak masalah dengan itu? Si kembar terdiam. Dia melihat ke arah Myung-ho mencoba meminta jawaban. Saat itu, Myung-ho berteriak untuk mereka segera katakan dan jangan diam saja. Mereka sekarang adalah saudara. Keduanya mengerti mengatakan, mulai saat ini mereka akan melayani Dan Wosung sebagai saudara tetua mereka. Dan sepertinya mereka masuk dalam jebakan Dan Wosung. Dan Wosung saat itu tersenyum dan tatapannya sangat tajam mengatakan, karena mereka sudah menjadi saudara, berarti harus memilih siapa yang tertua bukan? Dia meminta untuk Myung-bo dan Jin-bo menunggu di luar. Ia akan menentukan dan mengatakannya pada mereka jika hasilnya sudah keluar. Myung-ho bingung dengan maksud Dan Wosung. Dia segera ingin protes, tapi si kembar tetap keluar dari ruangan. Mereka mendengarkan perintah Dan Wosung. Setelah kepergian si kembar, ruangan kini mulai senyap. Hanya ada dua orang Dan Wosung dan Myung-ho. Untuk sejenak tidak ada kata-kata yang keluar, itu membuat suasana menjadi semakin tegang. Dan Wosung saat itu menanyakan apa lagi yang Myung-ho tunggu. Myung-ho seolah menyadari sesuatu. Apakah dari awal itu semua tidak ada kaitannya dengan uang? Dan Wosung meneruskan, sebaiknya mereka tentukan sekarang. Dan Wosung menggelengkan kepalanya mengatakan bahwa Myung-ho benar-benar bisa memanfaatkan si kembar yang naif itu. Namun bukan seperti itu memperlakukan orang lain. Dengan senyuman Dan Wosung mengatakan, mulai sekarang ia yang akan memimpin dan melatih mereka. Mendengar itu membuat Myung-ho menunduk diam. Dia kemudian menghela napasnya sejenak mengatakan untuk Dan Wosung ambil saja uangnya. Dia menutupi wajahnya karena frustasi meneruskan. Dan Wosung tiba-tiba datang menghajarnya dan sekarang ingin merebut si kembar. Dia berteriak. Memangnya apa yang Dan Wosung inginkan? Apakah Dan Wosung ingin ia keluar dari sana dan dihajar sampai binasa oleh orang-orang? Jika begitu habisi saja dirinya sekarang. Dan Wosung ditantang. Tentu saja dia tidak menolak. Dia menanyakan apakah Myung-ho ingin ia menghabisinya? Tentu saja. Dan Wosung segera memberinya serangan. Menghantam dagunya. Serangan kaki Dan Wosung begitu tiba-tiba dan kuat, membuat Myung-ho terangkat. Dan bahkan membuat Myung-ho memuntahkan seteguk cairan merah. Dan Wosung meneruskan serangannya. Pukulan bertubi-tubi mendarat di tubuh Myung-ho. Tidak ada satupun yang bisa Myung-ho hindari.
pukulan kanan, kiri, dan depan, membuat Myung-ho menjadi semakin ketakutan. Dia bergumam, jika seperti itu, ia benar-benar akan binasa. Dan Wosung masih tidak berhenti, dia menyerang bahkan dengan energinya membuat Myung-ho berteriak memaki. Ketika sudah lemah, Myung-ho mengatakan dengan suara yang hampir tidak terdengar untuk habisi saja dirinya. Dan Wosung mengangkat lagi tinjunya mengatakan ia tidak mendengar. Itu membuat Myung-ho ketakutan. Dia mengatakan ia akan menyerahkan kuncinya, jadi jangan habisi dirinya. Dan Wosung tersenyum menanyakan apakah seperti itu cara orang memohon ampun? Myung-ho tersenyum pasrah mengatakan terserah. Haruskah ia berbicara dengan sopan karena mereka teman? Dan Wosung memberikan kenang-kenangan terakhir. Dia mengangkat Myung-ho, memutar dan melemparkannya. Itu merusak dinding ruangan dan membuat Myung-ho terlempar. Si kembar yang melihat Myung-ho terlempar hanya bisa khawatir. Myung-ho yang sudah tidak ada lagi tenaga karena dihajar bergumam. Apakah sebenarnya Dan Wosung itu gila? Si kembar yang polos menanyakan pada Myung-ho, apakah Myung-ho telah kalah? Seperti apa kalahnya? Myung-ho yang masih terbaring mengatakan ia memang kalah. Mulai sekarang mereka berdua harus melayani Dan Wosung sebagai saudara tua mereka. Myung-ho masih mengeluh karena itu sangat memalukan, bahkan membuatnya ingin menangis. Myung-ho memandang si kembar meneruskan gumamannya. Mungkin si kembar lebih baik berada di kelompok dagang Yuna daripada berada di bawahnya, di tempat seperti ini. Tapi ia telah menemukan ikatan dengan mereka karena mereka hanya mengikutinya saja selama ini. Si kembar yang polos mengatakan mereka mengerti. Mereka berterima kasih atas apa yang Myung-ho lakukan kepada mereka selama ini. Keduanya berdiri dan berjalan ke arah Dan Wosung. Setelah itu, Dan Wosung melepaskan Myung-ho dan membiarkannya pergi. Myung-ho memaki kesal bahwa mereka si kembar yang tidak memiliki perasaan. Myung-ho keluar dari ruangan dan akan pergi dari tempat itu mengatakan, orang bilang jangan pernah macam-macam dengan hewan buas berambut hitam. Leluhur memang tidak pernah salah. Saat itu, tiba-tiba di aula, Myung-ho terkejut karena orang-orang yang ada di sana menatapnya dengan penuh kebencian dan amarah. Mereka menyadari tidak ada si kembar di sisi Myung-ho dan berniat untuk menghabisinya. Orang-orang mulai mengerumuni Myung-ho, menghadang jalannya. Myung-ho yang merasa tidak ada jalan lain hanya tersenyum mengatakan, mereka seperti serangga yang berkerumun. Dia kemudian berteriak. Dirinya adalah Poisonous Fox. Serang dirinya jika berani. Itu menyulut amarah dari semua orang. Mereka bergerak untuk menyerang Myung-ho. Myung-ho yang telah diajar oleh Dan Wosung masih merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia bergumam, apakah seperti itu caranya binasa? Tapi saat keadaan genting, sebuah serangan tiba-tiba muncul di antara mereka yang membuat ledakan dan melemparkan orang-orang yang menyerang Myung-ho. Yang tidak lain adalah Dan Wosung. Dia mengatakan, sebelumnya mereka tidak berani menatap mata Myung-ho, dan sekarang mereka mengeroyoknya karena Myung-ho sudah babak belur. Dengan mengeratkan tangannya, Dan Wosung meneruskan, jika mereka semua ingin menghabisi Myung-ho, maka hadapi dirinya saja. Ia akan bersikap lembut pada mereka. Myung-ho memanfaatkan kesempatan itu untuk segera pergi mengatakan, Dan Wosung bersikap seperti pahlawan setelah mengajarnya. Sungguh menyebalkan. Setelah semuanya, Dan Wosung akhirnya kembali ke markas kelompok dagang Yuna membawa si kembar dan beberapa harta. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sang Raja Tinju part keempat. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk like dan komen di video-video channel ini agar semakin banyak penontonnya. Ingat, kalian harus like. Terima kasih sudah menonton video ini. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.